Asteris, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2200. Bos segera meminta bawahannya untuk mengambil semua informasi yang relevan, dan Julian memeriksanya dan membayar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia melihat Julian berbalik dan pergi, bos merasakan kegelisahan di hatinya. Dengar, sebaiknya jangan keluar besok, aku punya firasat malaikat maut akan datang untuk korbannya besok. Setelah Julian pergi, dia menemukan Dari lagi. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Ikut denganku. Dari kaget, tapi untungnya, tidak ada yang memperhatikan mereka. Julian juga terlihat sedikit malu. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah mempertaruhkan Dari. Katakan padaku, apa yang kamu butuhkan? Julian segera mengeluarkan informasi yang diperolehnya dan menunjuk ke deskripsi di atas untuk menunjukkan kepada Dari. Dari tidak mengerti rencana Julian sampai dia melihatnya. Kamu akan membunuh sekelompok orang itu sambil berpura-pura menjadi seseorang dari The Eagles. Tidak, saya bukan dari The Eagles atau Red Scorpion, tapi pada saat yang sama, saya mungkin dari salah satu dari mereka. Saya ingin mereka tidak tahu siapa saya, karena saya hanya bertanggung jawab untuk memanen hidup mereka. Julian memberitahu Dari bahwa dia ingin menjadi agen ganda. Dia ingin membunuh orang-orang dari Kalajengking Merah dengan berpura-pura menjadi seseorang dari The Eagles dan kemudian membunuh orang-orang dari The Eagles dengan berpura-pura menjadi dari Kalajengking Merah. Hanya dengan cara ini kedua belah pihak dapat didorong ke dalam kebingungan, dan Julian dapat diuntungkan sebagai pihak ketiga. Selain itu, Julian memiliki tampilan malaikat maut di matanya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Jasper datang ke tempat ini dalam situasi seperti ini. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Jasper, Julian tidak bisa mengubah apapun meski dia menyerahkan nyawanya. Orang-orang ini akan membayar untuk apa yang mereka lakukan. Dari mengeluarkan kuncinya dan pergi ke kantor di lantai atas, lalu kembali dengan beberapa barang di tangannya. Julian melihat deretan kostum mempesona yang dibawa pihak lain, dan dengan bantuan Dari, dia segera menyamar. Dia mengenakan janggut ikonik dan tanda kalajengking merah di pergelangan tangannya, yang tercetak di atasnya. Pada saat yang sama, dia memiliki tag anjing yang diukir dengan The Eagles. Ketika Julian melepas sarung tangannya untuk menunjukkan tanda kalajengking merah, dia berasal dari Kalajengking Merah. Sebaliknya, ketika Julian memasang tag anjing dengan The Eagles, dia akan berasal dari The Eagles. Terima kasih. Julian memakai topi dan kacamata hitamnya, mengambil senjatanya, dan pergi. Dari memandangi punggung Julian dan pikirannya penuh dengan pikiran, pada saat yang sama, konvoi Hummer bergegas menuju gerbang kota meninggalkan jejak debu dan asap di belakang mereka. Seorang pria botak yang kuat dengan kacamata hitam turun dari kendaraan. Dia mengangkat senapan mesin ringan di tangannya dan menembak ke langit. Beginilah cara mereka menyapa penduduk setempat. Setelah mendengar ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru meringkuk kembali ke kamar mereka. Hanya beberapa orang yang melihat tag anjing dengan The Eagles tergantung di leher mereka melalui celah di jendela. Pemimpin The Eagles bernama Caesar, dan ketika dia tiba di kota, dia langsung merebut kediaman pribadi sebagai markasnya. Kalian, segera lihat sekeliling dan lihat di mana Kalajengking Merah. Setelah Anda menemukannya, jangan lakukan apapun. Bawa kembali beritanya, dan mari kita semua pergi bersama. Roger. Segera setelah Caesar memberi perintah, 4 orang mulai bergerak secara terpisah dan pergi ke kota untuk mengumpulkan informasi. Orang-orang ini tampak sangat kejam dan hampir tidak manusiawi. Awalnya pesanan mereka adalah mencari anggota lama Red Scorpion. Siapa yang mengira orang-orang ini begitu terbiasa menjadi sombong dan mendominasi sehingga bahkan warga sipil yang sedang dalam perjalanan pun terpengaruh. Setiap kali mereka melewati kediaman pribadi, mereka akan memaksa masuk. Kecuali jika pihak lain telah melakukan tindakan penguatan pada pintu dan jendela, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Harta dan makanan di dalam rumah dijarah, dan jika ada wanita, mereka akan langsung diculik dan dibawa pergi. Dari waktu ke waktu, suara tembakan terdengar di kota. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.